Di awal film terlihat Sensen yang sedang mempersiapkan diri untuk melakukan ujian masuk universitas, di saat yang bersamaan Sensen mendapati kenyataan pahit, di mana dirinya melihat ibunya berselingkuh dengan laki-laki lain. Hal itu ia ketahui ketika masuk ke kamar ibunya, dan mendapati chat obrolan ibunya dengan selingkuhannya. Sensen sangat terpukul dengan semua itu, kemudian Sensen pergi ke sebuah kolam renang untuk menenangkan diri. Di saat itu Sensen menceburkan diri ke dalam kolam. Tiba-tiba dirinya sudah berada di rumah sakit dengan tangan terinfus. Akhirnya Sensen mengikuti ujian dengan tangan terinfus, sedangkan di luar tempat ujian ibu dan ayah Sensen tampak gelisah menunggu Sensen, yang sedang ujian masuk universitas. Singkat cerita, Sensen pergi nongkrong dengan teman-temannya di sebuah kafe. Sambil membahas ujian masuk universitas, teman-teman Sensen ini kemudian menggosipkan pria tampan di sekolahnya, yang bernama Zheng Yuxing. Di rumah ibu dan ayah sedang sibuk membereskan barang-barang yang sudah di-packing. Mereka memutuskan untuk menunda pindahan, karena Sensen sedang sakit. Di saat orang tuanya sibuk beres-beres, Sensen memilih duduk di balkon rumahnya. Sang ayah mengajaknya masuk dan menanyakan kenapa tempo hari keluar saat hujan dan membuatnya sakit. Meski terus ditanya, Sensen tidak mau mengatakan alasannya. Ibunya pun memarahinya, karena tidak mau jujur, padahal kedua orang tuanya sudah banyak berkorban untuk sekolahnya. Sang ayah mencoba membela putrinya, dan meminta ibu untuk tidak terus memberi tekanan kepada Sensen. Sensen pun berbohong dengan mengatakan, jika dirinya baru saja dicampakkan, itu sebabnya ia keluar saat hujan. Sang ibu yang penasaran siapa pacar Sensen pun membuat Sensen kesal, dengan merebut HP Sensen untuk mengecek ponselnya. Sensen pun berkata, pria itu adalah Zheng Yuxing. Saat mengantar selingkuhannya ke bandara, ibu Sensen memutuskan hubungan dengan selingkuhannya. Lalu di sekolah ibu Sensen melaporkan kepada guru. Dan akhirnya guru memberitahu satu kelas, jika Sensen dan Yuxing berpacaran dan baru saja putus. Hal itu mengejutkan bagi Yuxing, dan ia mencoba bertanya apa yang terjadi kepada Sensen. Usai jam pelajaran, Sensen justru terus menghindar, ketika Yuxing menghampirinya. Saat pulang sekolah, Yuxing berhasil menemui Sensen. Ia bertanya kenapa Sensen berbohong dengan mengatakan mereka berpacaran. Yuxing menebak Sensen berbohong, karena nilai ujiannya jelek. Lanjut cerita di keesokan harinya di jam olahraga, Yuxing terus mengikuti Sensen hingga keduanya dipanggil ke ruang guru. Keduanya diinterogasi, dan Yuxing mengaku masih menyukai Sensen. Yuxing mengatakan itu untuk menutupi kebohongan. Nah, sebelum sekolah nih, Sensen menghampiri Yuxing dan menceritakan kenapa dirinya berbohong, bahwa orang tuanya sedang mempunyai masalah. Yuxing juga curhat bahwa ia baru saja putus dengan pacarnya, yang lebih tua 8 tahun dari dirinya. Saat pulang ke rumah, Sensen kesal pada ibunya yang terus melapor kepada gurunya mengenai Yuxing dan dirinya. Ibu yang sedikit mabuk terus membentak Sensen, dan meminta Sensen putus dengan Yuxing. Kalau tidak maka ibunya akan pergi dari rumah. Keesokan harinya Sensen mengajak Yuxing bekerja sama untuk mengatakan pada ibu Sensen, bahwa mereka tidak akan putus. Tiba-tiba ibu Sensen datang menemui mereka. Ibunya menginterogasi Yuxing yang terkenal di sosial media. Tak disangka ibunya malah melarang mereka untuk putus. Sensen sangat penasaran, mengapa ibunya berbalik jadi melarang keduanya untuk putus. Alasan sang ibu adalah untuk masa depan Sensen. Ibunya berkata tidak mudah bagi dua orang dewasa mempertahankan hubungan saat di sekolah. Lanjut cerita, Yuxing mengajak Sensen membuat video, dan memperkenalkan Sensen sebagai pacar pada followersnya. Ternyata itu adalah strategi Yuxing sebagai selebgram, yang mulai kehilangan penggemarnya. Video yang mereka buat pun viral, dan banyak ditonton termasuk oleh ibunya Sensen. Saat malam ibunya memberi Sensen nasihat, lalu ponsel ibunya berbunyi. Ternyata telepon itu dari pacarnya. Lalu sang ibu pun bergegas pergi, karena pasiennya sudah menunggu di bawah. Saat ibu sedang mengobrol dengan pacarnya, Yuxing pun datang. Yuxing mengira pria itu adalah ayahnya Sensen. Tiba-tiba Sensen pun datang dan bertanya, siapa pria yang sedang bersama ibu? Ibunya pun lalu menjawab, Paman Wang adalah teman masa sekolahnya. Ibu Sensen kemudian berpamitan untuk mengantar Paman Wang, dan menyuruh Sensen dan Yuxing segera masuk ke rumah. Lalu dari dalam rumah, Sensen dan Yuxing memantau ibu Sensen. Mereka melihat Paman Wang mencium ibu Sensen. Tapi Sensen masih menyangkal perselingkuhan ibunya. Di sekolah, Yuxing protes kepada guru, kenapa hanya Sensen dan dirinya yang tidak boleh memilih bangku. Yuxing berkata hubungan mereka tidak akan mempengaruhi nilai ujian akhirnya, dan guru mengizinkan keduanya duduk berdekatan. Saat jam pelajaran, Yuxing mengajak Sensen untuk mendengarkan musik.
Lalu sepulang sekolah Yusing mengajak Sensen datang ke rumahnya. Sensen pun kagum dengan benda-benda yang ada di kamar Yusing. Sensen merasa Yusing sangat serius soal musik, bukan hanya sekedar bergaya. Kemudian Yusing mengajari Sensen berbagai macam musik yang dikuasainya. Saat Sensen mengajak Yusing mulai belajar, Yusing mengambil gitar dan meminta Sensen untuk bernyanyi. Akhirnya keduanya pun bernyanyi, dan tiba-tiba ayah Yusing masuk ke dalam kamar dan mengejutkan keduanya. Saat Sensen mendekati ulang tahun ke-18-nya, Yusing ingin memberikan kejutan pada Sensen. Ternyata kejutan itu adalah campuran suara yang dibuat sendiri oleh Yusing, yang berisi rekaman suara yang mereka nyanyikan bersama. Sensen kagum melihat Yusing seperti seorang DJ profesional. Setelah hadiah ulang tahun pertamanya dari Yusing, Sensen sangat bahagia ketika pulang ke rumah, di mana Sensen bertemu dengan ayahnya yang datang membawa kue ulang tahun. Sensen meminta kedua orang tuanya untuk menghabiskan waktu bersama. Setelah memotong kue, Sensen izin untuk keluar sebentar. Ternyata Sensen pergi bersama Yusing, dan mereka mendatangi klub yang pernah mereka datangi. Sayangnya Sensen belum boleh masuk, mereka harus menunggu sampai jam 12 malam. Saat Sensen berusia 18 tahun, Yusing kemudian berkata ia sangat kecewa, karena tidak akan hadir di pertunjukan hari ini. Mendengar itu Sensen bertanya apakah Yusing adalah DJ. Yusing pun mengakuinya. Yusing lalu meyakinkan Sensen bahwa mereka datang ke sana untuk merayakan ulang tahunnya. Setelah berhasil masuk, Sensen merasa tidak nyaman karena banyak orang di sana. Selain itu Sensen juga terpisah dari Yusing, tetapi Yusing akhirnya menemukan Sensen yang duduk seorang diri. Yusing membawa Sensen ke barisan depan, di mana Sensen mulai menikmati suasana, hingga keduanya hampir saja berciuman. Namun Yusing tampak menghindar dari ciuman Sensen. Terjadilah salah paham hingga Yusing mengejar Sensen. Sensen kesal karena Yusing hanya memanfaatkannya untuk membuat mantan pacar Yusing cemburu. Yusing kemudian membalas dengan berkata, Sensen juga salah karena tidak berani mengakui kebenaran tentang ibunya yang berselingkuh. Lalu Sensen pulang sendirian. Di jalan ia melihat kedua orang tuanya sedang duduk di dalam rumah sakit. Sensen tercengang karena melihat ayahnya sedang menggandeng wanita lain. Ibunya juga meluapkan emosi bagaimana mereka telah berusaha berakting di depan putri mereka. Setelah menyaksikan kebenaran itu, Sensen pun sangat merasa bersedih. Sementara itu Yusing berusaha menghubungi mantan pacarnya Ming, tetapi rupanya nomornya sudah tidak aktif dan diblokir. Saat menelpon menggunakan telepon klub, seorang pria menjawab telepon itu. Rupanya Ming sudah memiliki pacar. Yusing yang putus asa mulai menangis saat cintanya tidak terbalas. Berikutnya Sensen kembali ke klub dan menemukan Yusing yang sedang galau. Kemudian mereka berdamai sambil menikmati minuman. Mereka saling curhat tentang apa yang baru saja mereka alami. Sensen memegang tangan Yusing karena ia ingin berani jujur pada dirinya sendiri. Sensen mengakui ia cemburu pada Ming, karena Yusing menolak menciumnya. Kemudian mereka punya pergi ke festival musim panas sambil menemui Ming untuk memberikan penjelasan. Kemudian mereka memulai perjalanan tanpa memberitahu orang tua mereka. Namun sebagai seorang selebriti Yusing malah mengekspos perjalanan mereka di sosial media, yang menyebabkan keributan di sekolah, dan mengejutkan orang tua mereka. Orang tua Sensen khawatir dengan putrinya, berbeda dengan ayah Yusing yang begitu tenang. Ayah Yusing meyakinkan bahwa Yusing tidak akan melakukan apapun pada putri mereka, namun pihak sekolah ingin mengeluarkan mereka, karena kejadian ini berdampak pada nama baik sekolah. Lalu keduanya tiba di festival musim panas. Saat melewati papan reklame Yusing berhenti untuk menatap gambar Ming mantan pacarnya, terpesona dengan keseruan festival musim panas di sana. Keramaian itu memberinya rasa kebebasan yang selama ini ia abaikan. Saat Ming muncul untuk menyemarakkan suasana, Yusing terdiam dan air matanya mulai mengalir. Sensen mengajak Yusing ke barisan depan, namun Yusing menolak, karena ia tidak membutuhkannya lagi penjelasan dari Ming. Yusing menyadari bahwa dialah yang terjebak dalam realitasnya sendiri, sehingga dia belajar untuk melepaskan, dan menerima kenyataan bahwa orang yang dia sukai sama sekali tidak menyukainya. Kemudian Sensen membisiki Yusing, bahwa ia menyukai Yusing, lalu mereka pun berciuman. Tapi sayangnya Yusing mengaku belum mencintai Sensen. Saat lagu berganti, Sensen menatap kosong pada wanita yang melayang di udara, dan Sensen mengulurkan tangannya. Flashback saat Sensen menenggelamkan dirinya. Malam saat ia tahu orang tuanya yang sudah bercerai 3 tahun yang lalu. Percakapan itu bukan dari pacar ibunya, melainkan dari ayahnya yang menyuruhnya menghadapinya dengan sabar. Sensen juga tidak gagal ujian. Karena sakit ia menghapus kertas jawabannya agar tidak lulus sekolah. Untuk menunda dua orang tuanya berpisah,
Akhirnya kedua orang tua mereka menemukannya di festival, dan bergegas membawa mereka pulang. Sensen dan Yusing dipisahkan oleh orang tua mereka. Singkat cerita, Sensen diminta menandatangani surat pengakuan tentang tindakan Yusing yang memaksa Sensen untuk pergi, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Sensen tidak ingin menandatangani surat itu, ia mengakui semua kebohongan tentang hubungan mereka, yang membuat ibunya terdiam, tapi ibu mendesak untuk menandatangani, agar Sensen tidak dikeluarkan dari sekolah. Sensen merasa hancur, ia mengungkapkan mengapa ia gagal dalam ujian, karena ia tahu kebohongan yang disembunyikan orang tuanya. Sayang Sensen hanya bisa mengikuti kebohongan itu, karena kebenarannya sangat menyakitkan. Singkat cerita, Sensen melihat Yusing berkeringat. Yusing berkata telinga kirinya tidak dapat mendengar apapun. Setelah dipukul ayahnya, Yusing pun muntah dan jatuh ke tanah. Setelah semua kejadian itu, Sensen belajar keras untuk ujian masuk perguruan tinggi. Beruntung baginya sekolah masih memberinya kesempatan untuk mengikuti ujian, tetapi Yusing tidak diketahui keberadaannya. 3 tahun kemudian Sensen diantar oleh ibu dan ayah tirinya menghadiri festival musim panas. Di sana Sensen terdiam melihat papan reklame dengan gambar Yusing. Sebagai seorang DJ terkenal, akhirnya Yusing berhasil mewujudkan impiannya sebagai seorang DJ, dan film pun selesai. Jadikan film sebagai pelajaran untuk menjadi yang lebih baik, karena yang buruk pasti menyakitkan.